IHA TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah hadis yang mana hadis ini merupakan hadis yang berisi tentang motivasi kepada kita semuanya untuk semangat dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Dan ini merupakan penggalan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta janganlah engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini kita bisa mengambil 3 poin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita. Yang pertama, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah terhadap apa-apa yang bermanfaat bagimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk bersemangat terhadap apapun yang bermanfaat bagi kita. Maka apapun yang di sana bermanfaat bagi kita, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi masyarakat secara umum, baik itu yang berkaitan dengan dunia kita maupun yang berkaitan dengan akhirat kita, maka kita diperintahkan untuk bersemangat dalam melakukan hal tersebut. Karena perkara tersebut merupakan sebuah kebaikan yang mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan orang lain, bagi dunia kita, terlebih lagi bagi akhirat kita. Maka hendaknya kita bersemangat. Dan itulah potret seorang mukmin. Dia bersemangat, dia tidak lemah dalam melakukan perkara-perkara kebaikan, dalam melakukan perkara-perkara yang bermanfaat bagi dirinya. Konsep seorang muslim itu dalam kehidupannya adalah bagaimana dia menuaikan manfaat terhadap orang lain. Apa yang ada pada dirinya, maka dia berikanlah manfaat kepada orang lain. Kalau dia memiliki kemampuan harta, memiliki kelebihan harta, maka dia berikanlah manfaat harta tersebut kepada orang lain. Kalau dia memiliki ilmu, maka berikanlah ilmu tersebut kepada orang lain sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Kalau dia mampu menulis, maka dengan tulisan tersebut dia berikan manfaat kepada orang lain. Dia sebarkan tulisan-tulisan berupa kebaikan-kebaikan kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang dia tulis. Kalau dia memiliki kemampuan tenaga, maka bagaimana dengan tenaganya tersebut dia sumbangsihkan dalam rangka memberikan manfaat bagi orang lain. Itulah prinsip seorang muslim. Kalaulah seseorang tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, minimal dia tidak memberikan mudarat. Dia tidak mendatangkan mudarat, baik itu mudarat bagi dirinya maupun juga mudarat kepada orang lain. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari beliau sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala 3 perkara. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, dan yang ketiga adalah amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Poin pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Bagaimana seseorang ketika dia memiliki ilmu dunia kah, ilmu akhirat terlebih lagi, maka bagaimana dengan ilmu tersebut bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan itulah merupakan potret daripada pengamalan terhadap ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Ini salah satu contohnya adalah perkara ilmu, perkara harta. Dia memiliki kelebihan harta. Bagaimana dengan hartanya tersebut dia berikanlah kepada orang-orang yang membutuhkan, atau pembangunan masjidkah, pondok pesantrenkah, atau kebaikan-kebaikan yang lainnya, sehingga dengan hal tersebut hartanya menjadi berkah, hartanya bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan juga perkara-perkara yang lainnya yang ada pada dirinya, maka hendaknya apapun yang ada pada dirinya dia berikanlah manfaat kepada orang lain. Dan itulah prinsip seorang muslim, dimanapun dia berada, dia mampu memberikan manfaat bagi orang lain. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Oleh karena itu, jadikanlah diri kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga kita menjadi khairun nas, menjadi sebaik-baik manusia. Tebarkanlah manfaat kepada orang lain terhadap apa yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wasta'in billah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, ketika kita memberikan manfaat bagi diri kita dan juga orang lain, maka jangan lupa kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan tauhid. Bagaimana hati kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menyandarkan kelebihan yang ada pada diri kita, itu pada diri kita sendiri. Kita memiliki ilmu, kita tidak menyandarkan bahwasanya ilmu tersebut murni dari kita. Kita memiliki harta yang banyak, kita tidak menyandarkan bahwasanya harta tersebut murni dari usaha kita, tetapi di situ ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang memiliki ilmu itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan dia untuk menuntut ilmu, untuk mengamalkan ilmunya. Dia memiliki harta, dan itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan dia untuk mendapatkan hartanya. Maka jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wasta'in billah", mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya libatkan Allah tabaraka wa taala dalam setiap aktivitas kegiatan kita, aktivitas duniawi kita maupun aktivitas ukhrawi kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah yang kita sering baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Artinya semua yang kita lakukan, maka jangan kita sandarkan kepada yang lain, kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan diri kita pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wala ta'jiz. Jangan engkau lemah. Artinya kita diperintahkan untuk jangan berputus asa. Jangan menjadi orang yang malas, jangan menjadi orang yang lemah. Seorang mukmin itu adalah qawi, laisa dhaif. Seorang muslim itu adalah dia kuat, dia bukan orang yang lemah. Dia bersemangat, dia beristiqomah dalam melakukan sebuah amalan. Dia bersemangat
Nah, sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita bersemangat dalam meraihnya. Kita menginginkan ke surga, menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersemangat untuk meraihnya. Seseorang yang memiliki cita-cita, maka sudah pasti dia akan semangat dalam meraih cita-cita tersebut. Tetapi kalau dia tidak bersemangat, maka hanya sekedar cita-cita belaka, namun tidak mungkin dia bisa meraihnya tanpa dengan ikhtiar dan semangat yang tinggi. Oleh karena itu, perintah Rasulullah SAW terhadap kita, 3 hal ini hendaknya kita lakukan. Bersemangat dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Kemudian jangan lupa kita memohon, setiap aktivitas kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan kita menjadi orang yang lemah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya TV Binbas 8, inspiratif, edukatif, dan islami.